Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan tawabi dan ini mudah insyaallah. Berikutnya adalah pembahasan ataf. Kata beliau babul atfi, bab ataf. Ada catatan di bawah 259 terkait dengan pengertian ataf. Ataf adalah pengikut yang antara dia dan yang dia ikuti diperantarai oleh salah satu huruf-huruf ataf. Saya ulangi, ataf adalah pengikut. Jadi ataf itu pengikut yang antara dia dan yang dia ikuti diperantarai oleh salah satu huruf ataf. Nah, sebentar beliau akan kasih antum huruf ataf itu. Wa huruful atfi asyara. Huruf ataf itu ada 10. Berarti pembahasan ataf itu kan tergantung antum hafal huruf ataf. Karena dia ini ciri-cirinya terletak setelah huruf ataf. Siapa saja itu huruf ataf? Beliau bilang wa huruful atfi asyarah. Huruf ataf itu ada 10. Wahya dan dia adalah al-waw wal fa wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi, dan hatta pada sebagian tempat. Ini huruf ataf. Huruf ataf ada 10. Pertama al-waw. Waw. Seperti biasa, penulis tidak kasih antum semua contoh. Paham kan? Kita akan contohkan di catatan setiap dari huruf ataf itu. Supaya nanti kalau praktek antum paham. Kita lihat di waw. Catatan 260. Contoh. Koma zaidun wa amrun. Lihat itu. Kata yang terletak setelah huruf waw itu sama bacaannya dengan sebelum huruf waw. Koma zaidun wa amrun, maka wa adalah huruf ataf dan amrun diatofkan kepada zaid, ikut dalam rofaknya. Paham keterangannya? Jadi waw itu huruf ataf, kemudian setelah huruf ataf itu namanya diatofkan kepada sebelumnya, ikut dalam hal apa ini? Rofak di sini. Kebetulan contoh ini ikut dalam hal rofak. 2. Alfa, fa. Catatan 261. Ja'a Muhammadun fa Khalidun. Maka fa adalah huruf ataf dan Khalidun diatofkan kepada Muhammad, ikut dalam rofaknya. Ataf ketiga, thumma 262. Contoh safaro Zaidun thumma Muhammadun. Safaro Zaidun thumma Muhammadun. Maka thumma adalah huruf ataf dan Muhammadun diatofkan kepada Zaid, ikut dalam hal rofaknya. Atau berikutnya keempat, au. 263 contohnya. Koma Zaidun au amrun. Koma Zaidun au amrun. Maka au adalah huruf ataf dan amr diatofkan kepada Zaid, ikut dalam rofaknya. Huruf ataf berikutnya am. 264. Contoh aqama Zaidun am amrun. Nanti di buku lebih tinggi ya, baru ada uraian apa perbedaan au dan am dalam susunan kalimat. Dipahamkan? Yang penting sekarang dulu antum kenal, oh dia huruf ataf. Itu yang paling pokok. Dipahamkan? Karena dalam baca kitab pemula, kalau hanya sekedar mau pintar baca kitab, cukup kenal huruf ataf. Paham kan? Kan dapat huruf ataf pasti setelahnya ikut kepada sebelumnya. Ada rinciannya, kapan saya pakai? Itu kan bukan orang mau baca kitab, tapi sudah mau jadi pembuat kalimat. Dipahami kan? Kapan saya pakai au, kapan saya pakai am. Nah, itu nanti lagi kita akan dapat di kitab yang lebih tinggi lagi sedikit. Nanti kitab ketiga sudah mulai. Itu contohnya. Aqama Zaidun am amrun. Maka am adalah huruf ataf
dan Amr diatofkan kepada Zaid, ikut dalam rofa'nya. Ikut dalam rofa'nya. Huruf atof yang keenam, imma. Ini imma ini bermasalah karena ada pendapat lain nanti. Lihat imma, catatan 265. Mayoritas ulama tidak menganggap imma sebagai huruf atof. Nah, maka nanti dari 10 ini menjadi berapa? 9. Dan ini yang benarnya nanti pendapat. Ini pendapat yang benarnya. Mayoritas ulama tidak menganggap imma sebagai huruf apa? Atof. Karena disebutkan selalu bergandengan dengan waw. Itu imma itu. Lihat sebentar contohnya ya. Selalu bergandengan dengan waw. Sehingga para ulama mengatakan huruf atof itu bukan imma. Tapi siapa? Wawunya. Lihat contohnya. Contoh. Jalis immal ulama'u wa immaz zuhadu. Lihat. Wa immaz zuhadu. Dipahamkan? Itu. Jalis immal ulama'u wa immaz zuhadu. Jadi imma itu selalu bergandengan dengan siapa? Wow. Sehingga para ulama mengatakan bukan imma huruf atof. Tapi siapa? Wow. Karena tidak mungkin dalam pengatofan ada 2 huruf atof dalam satu kalimat yang berdampingan. Dipahamkan? Makanya nanti di buku berikutnya insya Allah akan lebih ditegaskan bahwa imma bukan huruf atof. Kalau di sini saya cuma isyaratkan dulu bahwa imma pendapat mayoritas bukan huruf atof. Tapi kita lihat dulu setelahnya ini. Maka imma di atas pendapat dia adalah huruf atof ya. Saya bilang ini. Imma di atas pendapat kalau dia adalah huruf atof. Anggaplah antum berpendapat kalau dia huruf atof. Seperti penulis. Penulis Matan Jurumiyah belum katakan huruf atof 10 dan belum masukkan siapa imma. Berarti itu adalah huruf, menurut beliau adalah imma huruf atof. Makanya saya bilang ini di atas pendapat penulis. Antum paham contohnya nih. Maka imma di atas pendapat dia adalah huruf atof. Di antara yang berpendapat penulis ini Ibn Ajurum. Dia adalah huruf atof. Dan yang benarnya contoh ini adalah atof dengan waw. Nah, itu yang benarnya nanti di pendapat kalau kita memilih. Dan az-zuhad diatofkan kepada al-ulama'u ikut dalam hal rofa'nya. Ikut dalam hal rofa'nya. Yang jelas gini, kita sebagai pemula, antum mau bilang imma huruf atof atau waw huruf atof, yang jelas setelahnya itu pasti ikut kepada apa? Sebelumnya. Cuman bedanya nanti kalau mayoritas akan bilang waw huruf atof. Nah, sebagian ulama akan bilang imma huruf atof, waw tambahan. Waw tambahan. Jelas kan? Itu nanti. Kemudian berikutnya lagi huruf atof berikutnya bal. Huruf atof berikutnya bal. Catatan 266. Contoh ja'a Muhammadun bal khalidun. Ja'a Muhammadun bal khalidun. Maka bal adalah huruf atof dan khalidun diatofkan kepada Muhammad ikut dalam rofa'nya. Huruf atof berikutnya la. Ini la masalah juga. Ternyata dia juga bisa huruf atof. Kan ada di sana la nafilil jins. Terus ada lagi la yang menjazam, tapi itu kan gampang. Kalau la yang menjazam masuk pada fi'il mudhari dan menjazam. Sekarang ini la apa? La huruf atof. La huruf atof. 267. Contoh, ja'a Muhammadun la khalidun. Ja'a Muhammadun la khalidun. Ini pasti bukan penjazam karena bukan fi'il setelahnya kan, dan pasti bukan lana fi'il jins. Kenapa? Karena setelahnya ma'rifah. Begitu cara melihatnya nanti untuk membedakannya. Ini la atof. Ini la huruf apa? Huruf atof. Ja'a Muhammadun la khalidun. Maka la adalah huruf atof. Khalidun diatofkan kepada Muhammad ikut dalam rofa'nya. Huruf atof berikutnya lakin. Bukan lakinna ya. Kalau lakinna temanya inna. Lakinna. Kalau ini lakin. Sukun. Nunnya. Sukun nunnya. Catatan 268. Contoh ma ja'a Muhammadun lakin khalidun. Ma ja'a Muhammadun lakin khalidun. Maka lakin adalah huruf atof
Khalidun diatofkan kepada Muhammad, ikut dalam rofa'nya. Huruf atof yang terakhir hatta, tapi di situ ada perkataan pada sebagian tempat. Kita baca dulu hatta untuk 269. Contoh matan nasu hattal ulama'u. Matan nasu hattal ulama'u. Maka hatta adalah huruf atof dan al ulama'u diatofkan kepada an nasu, ikut dalam rofa'nya. Kemudian tadi pernyataan pada sebagian tempat 270. Kita baca 270 karena setelah hatta bisa dibaca dengan beberapa bacaan yang kita akan mengetahuinya pada kitab-kitab setelahnya. Paham kan? Jadi tidak harus nanti hatta itu huruf atof. Ketika kita sudah naik ke kitab ketiga nanti, kita akan paham bahwa oh inilah yang dimaksud oleh Ibn Ajurum dulu. Bahwa hatta huruf atof pada sebagian tempat, sebagian keadaan. Nanti di buku ketiga insya Allah setelah buku ini, nanti akan dikatakan bahwa hatta itu setelahnya bisa dibaca 3 bacaan. Bisa ikut sebelumnya dan bisa juga 2 lagi yang lain. Bisa juga 2 lagi yang lain. Poin kita sekarang adalah kalau antum baca setelah hatta ikut dengan sebelum hatta, maka hatta itu huruf apa? Huruf atof. Itu sekarang ini. Kalau antum, saya ulangi. Kalau setelah hatta, antum baca sama dengan sebelum hatta, maka hatta itu adalah siapa? Huruf atof. Maka hatta itu huruf atof. Paham ini yang saya bilang? Bang Reza? Kan kata penulis, hatta termasuk huruf atof yang ke-10 adalah hatta. Tapi beliau bilang pada sebagian tempat. Berarti kan mengisyaratkan nanti hatta di sebagian tempat yang lain bisa bukan sebagai huruf atof. Paham kan pernyataan itu dulu? Di sebagian tempat yang lain hatta nanti bukan sebagai huruf atof. Tapi intinya kita sekarang adalah kalau hatta sebagai huruf atof, maka pasti setelah hatta sama dengan bacaan sebelum hatta. Rofa-rofa, nasab-nasab, jer-jer. Dipahamkan? Nanti ada keadaan lain, hatta tidak dinasab setelahnya. Tidak ikut setelahnya kepada sebelumnya. Tapi dia bukan huruf atof berarti. Dipahamkan? Misalnya saya baca begini. Matal ulama'u hatta nasi. Saya tidak baca hatta nasu. Tapi saya bilang hatta nasi. Sekarang, apakah hatta huruf atof di sini? Pada tempat ini? Bukan, begitu maksudnya. Jelaskan? Jelaskan? Jadi kalau setelahnya ikut kepada sebelumnya, antum bilang hatta huruf atof. Tapi kalau setelahnya tidak ikut kepada sebelumnya, maka hatta bukan huruf atof. Ini dulu untuk tahap sekarang. Adapun lanjutannya, kapan itu dibaca yang lain? Di buku ketiga. Maka saya bilang di catatan. Karena setelah hatta bisa dibaca dengan beberapa bacaan yang kita akan mengetahuinya pada kitab-kitab setelahnya. Jelaskan pembahasan ini. Jadi antum harus sabar. Yang penting sekarang adalah antum tahu hatta termasuk huruf atof. Itu dulu untuk tahap ini. Jelaskan? Jelas ini? Berikutnya. Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala maqfudin khafatta au ala majzumin jazamta. Masya Allah. Ini pernyataan terkait dengan hukum ataf. Kita baca terjemahannya. Dan jika kamu atofkan kepada yang dirofa, maka kamu rofa. Jika kamu atofkan kepada yang dirofa, maka kamu apa rofa. Lihat catatan 271. Contoh, koma Zaidun wa Amrun. Ya rofa. Paham kan? Terus lanjut di atas. Lanjut di atas. Atau di yang dinasab, maka kamu nasab. Atau yang dinasab, yaitu kamu atofkan kepada yang dinasab, maka kamu juga nasab. Lihat catatan di bawah 272. Contoh, ro'aitu Zaidan wa Amron. Kembali ke atas. Atau yang majrur, kamu jar. 273 marartu bi Zaidin wa Amrin, jer. Paham kan? Antum ataukan pada majrur juga.
kembali ke atas. Atau yang majzum, maka kamu jazm. Kalau antum atopkan kepada majzum, kamu juga jazm. Berarti ini atop bisa fi'il, bisa juga isim. Catatan 274. 274 contoh. Zaidun lam yakum wa yak'ude. Zaidun lam yakum wa yak'ude. Lihat itu. Iya. Dia atop majzum ke majzum. Iya kan? Lam yakum majzum. Karena ada siapa? Ada siapa? Lam. Yak'ude. Kenapa majzum? Yak'ud. Kenapa majzum? Karena atop kepada yang di jazm. Paham ini? Karena atop kepada yang di jazm. Catatan 71727374. Inilah nanti keadaan atop dalam kalimat. Dipahami nih? Catatan itu 71727374, maksudnya 271272, 273, 274. Itulah nanti atop yang antum dapatkan dalam bahasa Arab. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm. Dipahami ini? Berikutnya, takulu, kamu katakan dalam contohnya, koma Zaidun wa Amrun, ropa-ropa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron, nasab-nasab. Marartu bi Zaidin wa Amrin, jer-jer. Wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ude. Contoh terakhir ini penulis disalahkan. Tapi kita baca dulu. Kamu katakan sebagai contoh, koma Zaidun wa Amrun, 275 saudara, maka Amrun di atop adalah atop. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal rofa. Contoh kedua, ro'aitu Zaidan wa Amron, 276. Maka Amron adalah atop. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Ketiga, marartu bi Zaidin wa Amrin, 277. 277. Maka Amrin adalah atop, ikut dengan kata sebelumnya dalam hal jar. Contoh ketiga dari penulis, Zaidun lam yakum walam yak'ude, 278. Contoh ini dikritik dari penulis. Hal tersebut dikarenakan terdapat lam yang berulang. Jadi ini kan kalau coba baca ulang contoh. Zaidun lam yakum walam yak'ude. Ini lam yak'ude. Majzum karena atop atau dijazm karena lam lagi? Paham kan? Ini bukan dijazm karena atop, tapi dijazm karena siapa? Lam. Antum paham kritikannya? Antum paham kritikannya? Contoh yang benar tadi yang sebelumnya. Zaidun, ya, lam yakum, ya, walam yak'ud. Ini perlu dikritik. Karena contoh yang benarnya lam yakum wa yak'ud. Ini baru atop. Ini baru atop. Yak'ud dijazm karena atop kepada yakum. Kalau yak'ud dijazm bukan karena atop ke sini, tapi karena ini. Karena lam. Paham dikritik penulis? Belum ulang lamnya. Seharusnya tanpa lam. Karena kalau pakai lam bukan dengan atop, tapi dengan alat penjazm. Paham ini Haikal? Paham Bang Reza? Dikritik penulis itu paham? Jadi saya baca ulang contoh ini dikritik dari penulis. Hal tersebut dikarenakan terdapat lam yang berulang. Sehingga dijazm bukan karena atop, tapi dia dijazm karena ada lam. Dan contoh yang benarnya adalah apa yang kami sebutkan dalam catatan sebelum ini pada catatan kaki 273. Salah itu ya. Pada catatan kaki 274 sudah bergeser kan? Iya. Ini mungkin karena catatan sebelumnya dia berada di 273. Setelahnya ditambah catatan kaki sehingga catatan kakinya naik menjadi 274. Iya, 274. Iya. Jelas ini? Jelas pembahasan ini? Jadi yang benarnya dalam contoh kita yang di atas. Dalam contoh kita yang pertama. Dengan ini selesai atop. Ada pertanyaan tentang atop? Dengan ini kita sudah tamat atop.
Hmm. Hmm? Wawu atop, tetap atop. Tapi ini atop jumlah ke jumlah nanti. Bukan atop mufrad ke mufrad. Paham kan? Itu nanti jadinya atop jumlah yang dijazm dengan jumlah yang dijazm. Paham kan? Terus? Di atop? Tidak ada aturan itu. Itu di naat. Tidak ada aturan. Makanya tidak ada itu aturan. Boleh untuk bilang ja'a rojulun wa zaidun, ja'a zaidun wa rojulun, ja'a rojulun wa mru'atun. Tidak ada aturan ma'rifah di sini. Pokoknya yang penting ada huruf atop setelahnya ikut kepada sebelumnya. Tidak harus. Dia ini ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm. Tidak ada ma'rifah, nakiro. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada juga aturan harus muannas mudzakkar. Boleh ja'at Zaidun wa Aisyatu, ja'at Maryamu wa Fatimatu wa Zaidun. Boleh. Tidak ada aturan harus ma'rifah, nakiro, mudzakkar, muannas. Ada lagi? Sudah lewat di awal oleh tolak. Dah, kan ada syarat tuh, coba lihat. Syaratnya dinasab dengan fa sababiyah dan waw ma'iyah di awal oleh tolak. Ini tidak ada tolak di awal. Tahu di tolak tuh? Dah? Ada lagi? Baik, bab taukid. Sekarang kita masuk bab taukid. Kalau ini lebih sederhana lagi daripada ataf. Bab taukid. Lihat di bawah 279. Taukid terbagi dua. Ini penulis tidak masukkan ya, belum cuma langsung bilang bab taukid. Taukid terbagi dua. Ada taukid lafzi, yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri atau mengulang sinonimnya, yakni berulang pada fiil atau isim atau huruf. Jadi umum kalau ini ya, berulang pada fiil, isim atau huruf. Yang penting ulang lafaz. Contoh, ja'a hadara Zaidun. Ja'a Zaidun. Boleh. Naam. La. Ini namanya taukid apa ini? Lafzi, mengulang lafaz. Yang kedua taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi ini sudah ada di buku sebelumnya, saya cuma ingatkan lagi. Taukid ma'nawi yaitu dengan lafaz-lafaz khusus yang telah diketahui ahli nahwu, dihafal dan tidak dikiaskan atasnya dengan selainnya. Lafaz-lafaz taukid ma'nawi adalah an-nafs, al-ain, ajma' dan kul. Ini lafaz-lafaz taukid ma'nawi. Jadi ini mudah karena lafaz-lafaz tertentu. Taukid itu tidak sama dengan na'at yang semua lafaz bisa. Atop juga semua lafaz bisa, yang penting ada huruf atop. Kalau taukid lafaz tertentu. Lafaz tertentu. Sementara ada contoh dari penulis juga. At-taukidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu adalah yang ikut kepada yang dikuatkan kata sebelumnya dalam hal rofa'nya, nasabnya, dan jernya serta ma'rifahnya. Ada catatan dalam hal rofa'nya 280. Contoh, koma Zaidun nafsuhu. Dalam hal rofa'nya, koma Zaidun nafsuhu. Perhatikan itu contoh. Maka nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam hal rofa'nya. Nasabnya catatan 281 saudara, 281. Contoh, ra'aitul qauma
kullahum nasab. Maka kullahum adalah taukid untuk kata al-qaum, ikut dalam nasabnya. Dan jernya 282, dan jernya 282. Contoh marartu bil qaumi ajma'ina. Maka ajma'ina adalah taukid untuk al-qaumi, ikut dalam hal jernya, dan tanda jernya adalah ya, karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Apa maksudnya? Jadi taukid itu kan saya mau katakan sama antum, namanya taukid itu ikut sebelumnya. Dan namanya ikut itu yang penting sama hukumnya, ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer. Apakah harus sama tanda? Paham pertanyaannya? Apakah harus sama tandanya? Apa jawabannya itu? Tidak harus sama tandanya, tergantung alamatnya apa. Kalau doma ya doma, kalau fatah fatah, kalau kasroh kasroh. Kalau selain doma fatah kasroh ya itu alamatnya tergantung di tabel. Tergantung di tabel. Lihat ajma'ina. Ajma'ina itu kan tanda jernya adalah dengan apa? Ya, karena dia jama' mudzakkar salim. Karena lafaz taukid bisa dijama'. Lafaz taukid itu nanti bisa dijama'. Iya, bisa dijama'. Kemudian berikutnya serta ma'rifahnya. Dia juga ikut kepada sebelumnya dalam hal apa? Ma'rifahnya. Catatan 283 sebagaimana yang terlihat dalam contoh-contoh yang disebutkan. Jadi kalau antum melihat contoh-contoh semua tadi itu. Dah, coba baca kembali contoh anak tadi. Di contoh pertama, koma zaidun nafsuhu. Nafsuhu ma'rifah? Ma'rifah? Ma'rifah. Kulluhum ma'rifah? Kulluhum ma'rifah? Ikut ma'rifah sebelumnya juga? Ikut ma'rifah sebelumnya. Ajma'ina. Ma'rifah atau nakirah? Ikut ma'rifah atau nakirah ini ajma'ina? Ini nanti yang mereka katakan bahwa kata ajma'ina sebenarnya dia ma'rifah karena diidhofakan pada domir. Tapi mana domirnya? Hilang karena dicukupkan dengan dibuat jama' menjadi jama' mudzakkar salim. Jadi asalnya itu adalah ajma'ihim. Ajma'ihim. Tapi himnya hilang. Himnya hilang. Akhirnya nun jama' mudzakkar salim apa? Kembali. Dipahami ini? Ini saja. Jadi ajma'ina. Ya ajma'ina. Ini adalah mereka katakan ajma'i, ya, ajma'ihim. Ini asalnya. Ajma'ihim. Diidhofakan pada apa? Diidhofakan pada domir. Tapi domir ini biasa dihilangkan di kata ajma'. Alasan mereka sederhana. Alasan mereka kenapa dihilangkan? Karena kebanyakan ajma'in dia datang setelah kata kul. Kebanyakannya. Lihat di Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi dia itu jarang berdiri sendiri. Jarang berdiri sendiri. Dia itu sering datang setelah kata apa? Kul. Makanya ketika domir sudah bersama dengan kul, maka di dia dihapus. Dihilangkan. Tidak perlu lagi. Karena sudah bersama dengan siapa? Kul. Ini nanti kita akan pertajam di buku lebih tinggi lagi. Di buku ketiga kita akan pertajam itu. Alasan tadi. Tanda ini hanya saya kasih tahu dulu. Apa alasan domir pada ajma' dihilangkan? Apa alasan domir pada ajma' dihilangkan? Kan ini buku kedua. Saya sudah kasih tahu alasannya. Tapi rincian contoh akan ada di buku ketiga. Jadi saya bilang ini ajma'in. Katanya kan harus nakir ma'rifah. Paham kan? Sementara ajma'in sekarang datang nakir atau ma'rifah? Nakiro. Karena tidak bersambung dengan domir. Tidak sama dengan teman yang lain tadi. Nafsuhu ada domir. Kulluhum ada domir. Ajma'in tidak ada domir. Jawabannya kenapa tidak ada domir? Mereka hilangkan. Karena biasanya dia terletak setelah kul. Taukid kedua. Biasanya dia terletak setelah apa? Kul. Kalau antum belum bisa terlalu paham itu, tidak ada masalah.
Karena nanti kita akan menegaskannya di buku berikutnya. Dipahami ini kan? Kalau antum belum paham, terlalu paham itu, tidak ada masalah. Gantung saja dulu. Karena sebagian pelajaran itu kan sudah kebiasaan begitu. Kita gantung di buku berikutnya. Kita gantung di buku berikutnya. Jelas saya bilang ini? Jadi kalau antum tidak paham, tidak usah diusahakan untuk paham. Yang penting, namanya taukid. Ikut kepada sebelumnya. Rofa, nasab, jar, ma'rifah. Itu paling pokok di buku ini. Rofa, nasab, jar, terus ma'rifah. Kalau antum dapat taukid nakiro, dapat taukid nakiro, maka itu pada hakikatnya ma'rifah. Dia dikasih nakiro karena ada alasan. Karena ada alasan. Alasan itu kita akan dapat di buku lanjutan. Alasan itu kita akan dapat di buku apa? Lanjutan. Jelas ini? Jelas pembahasan? Tinggal contoh. Berikutnya lagi kata beliau ke atas. Wa yakunu bi alfadin ma'lumah. Wahyan nafsu wal ain wa kullu wa ajma wa tawabi'u ajma. Wahya akta wa abta wa absa. Ini sudah ditambah di buku ini lebih banyak lagi sedikit. Dia yaitu taukid, kita baca terjemahan. Dia itu taukid dengan lafaz-lafaz yang telah dimaklumi. Iya. Ada catatan sedikit 284 yang dimaksud adalah taukid maknawi. Itu dengan lafaz tertentu ya. Taukid apa? Maknawi. Yaitu an-nafs. Contoh 285 Zaidun nafsuhu. Maka nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Al-ain. Kedua al-ain. 286. Contoh. Zaidun ainuhu. Kul. 287. Qomal qawmu kulluhum. Tadi ainuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Kulluhum adalah taukid untuk al-qaum, ikut dalam rofa'nya. Berikutnya lagi taukid adalah ajma'. Ajma' 288. Sekarang qomal qaumu ajma'uhum. Kalau di sini saya sudah tambahkan domir lagi. Supaya kita paham bahwa ada domir sebenarnya. Tapi di contoh tadi hilang, contoh ini ada. Dipahami ini kan? Qomal qaumu ajma'uhum. Ajma'uhum adalah taukid untuk al-qaum, ikut dalam rofa'nya. Kemudian dan pengikutnya ajma'. Oh, masalah ini ada pengikutnya ajma'. Jadi ada lafaz pengikut, terus ada lagi pengikutnya. Jadi dia sudah pengikut, tapi dia juga punya pengikut. Dan pengikutnya ajma' adalah akta, abata, abaso. Orang Arab kadang kalau mengucapkan sesuatu, itu penguatnya itu berlebihan. Karena kadang dia datangkan lebih dari satu penguat. Biasanya kalau dia kasih lebih setelah ajma, dia datangkanlah ini. Akta, abta, abso. Dia datangkan. Lihat, catatan di bawah saudara, 289. 3 lafaz ini dinamakan pengikut ajma'. Karena selalu datang sebagai taukid setelahnya. Jadi ini 3 ini dikatakan sebagai pengikutnya ajma'. Karena apa? Selalu dia datang sebagai taukid setelah siapa? Ajma'. Tidak pernah berdiri sendiri. Sebagaimana ajma' sendiri selalu setelah kul. Kebanyakannya begitu. Walaupun bisa bersendiri. Nah, jadi ajma' sendiri selalu setelah kul. Dan akta, abata, abaso selalu setelah siapa? Selalu setelah siapa? Ajma. Makanya dibilang pengikutnya ajma. Contoh, qomal qaumu ajma'uhum akta'uhum abta'uhum absa'uhum. Banyak sekali penguatnya. Jadi antum bilang nanti penguat pertama, penguat kedua, penguat ketiga, penguat keempat. Iya, maka ajma'uhum dan setelahnya adalah taukid untuk al-qaum, ikut dalam hal rofa'nya. Nah, ajma'uhum dan setelahnya adalah penguat untuk al-qaum, ikut dalam hal apa? Rofa'nya.
Contoh penulis, takulu, kamu katakan terakhir ini, terakhir untuk taukid, kamu katakan, qoma zaidun nafsuhu, ra'aitul qauma kullahum, marartu bil qaumi ajmain. Kamu katakan sebagai contoh, qoma zaidun nafsuhu, keterangannya sudah jelas di bawah ya. Ra'aitul qauma kullahum, keterangannya juga sudah jelas di bawah. Marartu bil qaumi ajmain, juga keterangannya jelas di bawah. Semua sudah kita kasih keterangan tadi. Paham taukid ini? Inilah pembahasan taukid. Dan kalau kita melihat, penulis hanya terbatas pada taukid maknawi. Belum tidak menyebutkan taukid apa? Lafdi. Dan saya sudah kasih di catatan. Karena taukid lafdi itu lebih sederhana. Tinggal mengulang lafad. Mengulang lafad saja. Ja'a ja'a, na'am na'am, la la, zaid zaid. Itu sudah menjadi taukid namanya. Kalau mengulang lafad. Selesai. Ada pertanyaan? Hmm? Karena ajma'u sudah bermakna seluruh. Sehingga tidak perlu dijamak. Karena dihilangkan domirnya. Hmm? Karena hilang domirnya. Kalau hilang domir dikasih lafaz jamak supaya dia tahu jamak. Kalau ada domir berarti domir ini menunjukkan banyak sebelumnya. Sehingga tidak perlu dijamak lafadznya. Biasa. Paham kan? Maksudnya ini ajma'in. Kenapa lafadznya ajma'in? Itu kan pertanyaannya. Karena tidak ada domir. Sehingga untuk menunjukkan banyak harus dijamak. Paham kan? Tapi ketika ada domir tidak perlu dijamak. Karena sudah ada hum. Yang menunjukkan banyak sebelumnya. Iya. Ajma'ikon majrur saudara. Kenapa ajma'? Ajma'ihim. Ada yang kalau ada domir tidak perlu ajma'in. Antum paham sih? Tidak bingung gini pertanyaannya dia. Maksudnya kenapa tidak kita bilang begini? Ajma'ihim. Dia maunya begitu. Kenapa kita tidak jamak lafadznya? Sudah cukup dengan domir. Nah, kalau tidak ada domir dijamak. Paham atau tidak? Enggak. Ajma'un. Itu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tidak ada domir, ada di jamak mudzakkar salim. Itu kan yang saya ngomong dari tadi. Kalau tidak ada domir, kasih jamak dengan jamak mudzakkar salim. Itu lafaz ayat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Tanpa domir di jamak lafadznya. Kalau ada domir, jangan dijamak. Karena sudah cukup domir yang menunjukkan makna jamak. Kan hum saudara itu. Paham atau belum? Hmm? Hmm? Belum. Enggak, itu kan saya cuma cerita asal. Dengarkan yang saya ngomong. Itu tadi asalnya. Ada domirnya. Paham kan? Paham kan? Sekarang kalau ada domirnya sudah hapus semuanya. Iya, itu cuma saya ceritakan asalnya. Antum paham itu di papan? Itu di papan saya cuma sejarahkan asal. Ampun. Itu di papan saya cuma sejarahkan asal. Paham tak? Artinya kalau antum pasangkan domir, kasih mufrad lafadznya.
Nggak, salah mentong, nggak. Jadi kalau disandarkan kepada domir, nggak perlu dijama lafadznya. Jadi nggak ada dibilang cara penulisan dihilangkan nun apa semua. Sudah, kalau antum bermasalah dengan ini, yang ini ya saya hapus saja. Apa masalahnya? Ya, ya kan memang begitu. Ini saya cuma sejarahkan asal. Ampun, toh ini saya cuma sejarahkan asal. Toh asalnya ini ada domir. Kemudian domirnya dihilangkan. Ketika dihilangkan domir, maka ada ya dan nun. Ajma'in ketika domir hilang. Makanya di ayat ajma'un, domir hilang. Ajma'un. Kalau ada domir, ajma'uhum. Paham nih? Hah? Jadi antum tidak paham apa? Karena sudah ada hum. Iya, hapus saja. Saya salah. Selesai masalah. Antum benar, saya salah. Iya betul itu. Sudah. Ada lagi? Bisa. Kan saya bilang tuh, kebanyakan setelah kul. Ya kan ada di Quran juga datang sendiri. La'ugwiyannahum ajma'in. Ada di Quran berdiri sendiri. Tapi kebanyakan di Quran setelah kul. Kan kita bilang tuh kebanyakan. Bukan berarti tidak pernah. Dan saudara, iya. Karena selalu bersambung dengan domir. Lafaz taukid itu selalu bersambung dengan domir. Kalau lafaz-lafaz ini, kul, ajma, ain, nafs, nah tidak bersambung dengan domir, bukan taukid. Paham ciri-cirinya itu? Jadi kalau nanti ada lafaz kul, nafs, ain, ajma, tidak bersambung dengan domir, maka bukan taukid. Paham kan? Ada lagi? Suaramu. 289. Oh baik, salah tulis, selalu. Di situ apa? Selulu. Baiklah, selulu. Selalu ya. Alhamdulillah. Terus, sudah? Enggak. Lafaz sumpah bukan taukid. Lafaz sumpah itu bukan taukid. Taukid itu lamul qasamnya nanti. Jadi kalau ada sumpah itu biasanya ditambah lamul qasam nanti. Sumpah bukan taukid. Bukan lafaz taukid. Tapi maknanya menguatkan. Orang tidak mungkin bersumpah kalau dia tidak mau menguatkan. Ini lafaznya. Tidak boleh antum. Pokoknya dengarkan di ucapan tadi. Tidak boleh antum kiaskan yang lain. Ini saja. Kul, nafs, ain, kul, ajma, dan pengikutnya. Jangan ikutkan yang lain. Ini kan antum bilang sumpah. Apakah ada sumpah tadi di sini? Tidak ada. Jangan ikutkan. Jangan. Ini saja. Inna, menguatkan kan? Apakah taukid? Bukan. Kan tidak masuk di sini. Ini tawabi yang kita bahas. Iya, kan begini saudara. Apakah semua yang menguatkan itu namanya taukid? Taukid ini kan ada hukum khusus, pengikut sebelumnya. Tante, inna itu penguat. Apakah taukid? Bukan. Ini kita taukid yang ikut bacaan. Dah?
Jangan, pokoknya ikuti ucapan tadi. Nggak boleh antum samakan yang lain. Ini saja. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.